bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Syariful Ikhwan STMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Imanesha Berliana Pinaring dari Prodi Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar ilmu ekonomi mengenai peran Indonesia dalam bridge dan dampaknya terhadap perdagangan dan investasi internasional. Yang pertama ada fenomena dan isu. Dan yang kesatu ada meningkatnya interaksi antar negara melalui globalisasi ekonomi. Yang kedua ada dominasi negara maju dalam arus ekonomi global. Yang ketiga ada munculnya bridge dalam kekuatan ekonomi baru dan negara berkembang. Yang keempat ada potensi besar Indonesia, SDM, SDA, stabilitas ekonomi dalam kancah global. Dan yang kelima yang terakhir ada urgensi membangun kerjasama strategis untuk kemandirian ekonomi. Jadi, dunia saat ini mengalami pergeseran kekuatan ekonomi. Jika dulu arus ekonomi global didominasi oleh negara-negara maju, kini muncul kekuatan baru yang disebut bridge, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Indonesia dengan potensi sumber daya manusia, kekayaan alam, dan stabilitas ekonominya memiliki urgensi besar untuk membangun kerjasama strategis ini demi mencapai kemandirian ekonomi di tengah arus globalisasi. Oke, slide selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Jadi, dalam kajian ini, saya akan menjawab 3 poin utama, yaitu yang pertama, bagaimana posisi strategis Indonesia di mata bridge, yang kedua, dampaknya pada perdagangan, dan yang ketiga, ada pengaruhnya terhadap investasi nasional. Dan tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan posisi dan kontribusi Indonesia dalam bridge, yang kedua menganalisis keuntungan dan tantangan dalam sektor perdagangan, yang ketiga ada mengidentifikasi pengaruh investasi dari negara bridge terhadap pembangunan nasional. Yang selanjutnya ada landasan teori perdagangan. Pada analisis ini didasarkan pada 3 teori ekonomi klasik dan modern. Ada teori keunggulan absolut dari Adam Smith mengenai efisiensi biaya, teori keunggulan komparatif dan dari David Ricardo terkait biaya peluang, serta teori Hecker-Ohlin yang menyoroti ketersediaan faktor produksi seperti tenaga kerja dan SDA yang sangat melimpah di Indonesia. Oke, pada slide selanjutnya yaitu ada landasan teori mengenai investasi dan kerjasama. Pada landasan teori ini, diantaranya ada FDI atau Foreign Direct Investment, investasi jangka panjang melalui kepemilikan aset atau perusahaan. Selanjutnya ada liberalisme ekonomi, yaitu kerjasama internasional menciptakan mutual chains. Dan selanjutnya ada kerjasama selatan-selatan, yaitu kemitraan setara antar negara berkembang. Jadi, maksudnya adalah selain perdagangan, kita juga menggunakan konsep Foreign Direct Investment atau FDI untuk melihat investasi jangka panjang. Kerangka pikirnya menggunakan perspektif liberalisme ekonomi, di mana kerjasama internasional menciptakan keuntungan bersama atau mutual gains, serta semangat kerjasama selatan-selatan antar sesama negara berkembang. Oke, pada slide selanjutnya yaitu ada model atau kerangka pemikiran. Yang pertama ada input, yaitu potensi ekonomi nasional dan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya ada proses, yaitu kerjasama perdagangan dan investasi asing langsung. Dan yang terakhir ada output, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing. Dari kajian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan.
Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber kredibel termasuk jurnal ilmiah dan laporan resmi dari Kementerian Perdagangan RI tahun 2024. Oke, pada contoh seperti ini ya teman-teman, jenis kajiannya yaitu studi kepustakaan atau literatur review. Selanjutnya ada sumber data, yaitu kita ambil dari buku teks ekonomi, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan publikasi pemerintah. Selanjutnya ada pendekatan, yaitu analisis deskriptif kualitatif terhadap fenomena ekonomi aktual. Oke, pada slide selanjutnya yaitu ada pembahasan posisi strategis Indonesia. Yang pertama, Indonesia sebagai jembatan ekonomi antara Asia Tenggara atau ASEAN dalam bridge. Yang kedua ada pemasok utama komoditas strategis seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit. Yang ketiga ada tujuan investasi utama bagi Tiongkok dan India di kawasan regional. Dan yang keempat, aktif mendorong reformasi sistem keuangan global yang lebih adil. Jadi, maksudnya adalah mengapa sih Indonesia itu sangat penting bagi bridge? Yang pertama, karena Indonesia adalah jembatan ekonomi antara ASEAN dan bridge. Dan yang kedua, kita adalah sebagai pemasok utama komoditas strategis dunia seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit. Hal ini menjadikan Indonesia tujuan investasi utama, khususnya bagi Tiongkok dan India. Dampak positifnya yaitu peningkatan volume ekspor dan diversifikasi mitra dagang atau mengurangi ketergantungan pada AS atau Eropa. Yang kedua ada tantangan, yaitu persaingan ketat dari produk impor murah atau Tiongkok dan India. Dan yang ketiga ada isu, itu masih didominasi oleh ekspor komoditas mentah atau bahan baku. Oke, jadi maksudnya adalah dari sisi perdagangan, dampaknya sangat terasa pada diversifikasi mitra dagang. Kita tidak lagi hanya bergantung pada pasar Amerika atau Eropa, namun ada tantangan besar yaitu produk impor murah dari Tiongkok dan India, memberikan persaingan ketat bagi industri lokal. Selain itu, ekspor kita saat ini sayangnya masih didominasi oleh bahan mentah atau komoditas primer. Oke, pada slide selanjutnya yaitu ada dampak investasi. Yang arus masuk modal pada sektor infrastruktur, energi, dan manufaktur. Yang kedua ada mempercepat proyek strategis nasional dan pembukaan lapangan kerja. Yang ketiga ada potensi transfer teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Dan yang keempat ada risiko dominasi asing di sektor-sektor vital nasional. Jadi, maksud pada slide ini yaitu di sektor investasi, kerjasama ini mempercepat proyek strategis nasional, terutama di bidang infrastruktur dan energi. Ada peluang besar untuk transfer teknologi, namun kita harus waspada terhadap resiko dominasi asing pada sektor-sektor vital yang bisa mengancam kedaulatan ekonomi. Oke, selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama, New Development Bank atau NDB, alternatif sumber pendanaan pembangunan selain World Bank atau IMF. Yang kedua ada investasi infrastruktur, yaitu proyek-proyek manufaktur dan energi yang didanai melalui kerjasama investasi bridge. Jadi, sebagai contoh nyata, keberadaan New Development Bank atau NDB menjadi alternatif pendanaan pembangunan di luar IMF atau World Bank. Indonesia juga telah menjalankan berbagai proyek manufaktur dan energi yang didanai melalui skema investasi bridge. Oke, selanjutnya ada implikasi manajerial. Yang pertama, bagi pemerintah perlu kebijakan tarif atau non-tarif yang selektif untuk melindungi industri domestik. Yang kedua, bagi pelaku usaha. Jadi bagi pelaku usaha ini wajib meningkatkan efisiensi produksi dan inovasi untuk bersaing dengan produk bridge. Yang ketiga ada manajemen investasi, yaitu memastikan kontrak investasi mencakup klausul transfer teknologi. Dan yang terakhir ada bagi UMKM. Bagi UMKM ini perlu dukungan kebijakan agar bisa masuk ke dalam rantai pasok global bridge.
Nah, dari slide ini, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi, yang harus kita lakukan yaitu pemerintah perlu menerapkan kebijakan tarif yang selektif untuk melindungi industri dalam negeri. Dan pelaku usaha juga harus meningkatkan efisiensi dan inovasi agar kita itu tidak boleh kalah saing. Sementara untuk UMKM, dukungan kebijakan sangat diperlukan agar mereka bisa masuk ke dalam rantai pasok global bridge. Oke, kesimpulannya yaitu yang pertama, BRICS adalah kekuatan ekonomi baru yang menyeimbangkan dominasi negara maju. Yang kedua, Indonesia berperan strategis sebagai mitra dagang dan tujuan investasi. Yang ketiga, dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi, namun dibayangi tantangan ketergantungan impor atau asing. Oke, sebagai kesimpulan, BRICS adalah kekuatan baru yang mampu menyeimbangkan dominasi ekonomi global. Indonesia memiliki peran strategis, namun harus dibarengi dengan kewaspadaan terhadap ketergantungan impor. Oleh karena itu, saya merekomendasikan 3 hal. Yang pertama, percepatan hilisasi industri agar kita mengekspor barang bernilai tambah, bukan hanya bahan mentah. Yang kedua, penguat daya saing UMKM. Dan yang ketiga, ada regulasi investasi yang lebih selektif dan berorientasi pada kepentingan nasional. Oke, demikian presentasi saya. Referensi yang saya gunakan termasuk Mangklim, Salvator, dan laporan terbaru dari Kementerian Perdagangan. Terima kasih atas perhatiannya.